Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushabiyah. Sekarang kita masuk pada bab an-naibu 'anil fa'il. Sebelumnya kita telah membahas selesai tentang fa'il. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan setelah bab fa'il itu bab naibu 'anil fa'il dikarenakan keduanya memiliki kesamaan di dalam banyak hukum. Sama-sama marfu, sama-sama umdah, dan sama nanti dalam mudzakkar dan muannas fi'ilnya. Itu sama. Fa'il dan naibul fa'il, jikalau dia muannas hakiki, maka fi'ilnya harus kemasukan tak ta'nis. Sama. Fa'il dan naibul fa'il pun seperti itu. Ketika dia fa'il atau naibul fa'ilnya muannas majazi, maka dia bisa kemasukan tak tanis, bisa tidak. Bisa apabila dia jamak taksir, sama juga. Bisa kemasukan tak tanis, bisa tidak. Jadi keduanya itu fa'il dan naibul fa'il memiliki kesamaan di dalam banyak hukum. Oleh karena itu, setelah fa'il disebutkan an-naibu 'anil fa'il, pengganti dari fa'il. Di situ berkata penulis rahimahullah ta'ala, babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Dan sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ini namanya terlalu panjang. Lebih mudahnya, lebih ringkasnya dan lebih bagus itu naibul fa'il. Sekarang kita pada bab naibul fa'il. Apa definisi naibul fa'il? Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, dia adalah al-ismu, isim, al-marfu'u yang dirofa, alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Jadi naibul fa'il dia adalah isim. Keluar darinya apa? Fi'il dan huruf. Jadi kalau antum menjumpai suatu kata dia fi'il, maka jangan berharap kalau dia naibul fa'il. Menjumpai suatu kata dia huruf, maka jangan berharap dia naibul fa'il. Karena naibul fa'il dia adalah al-ismu, isim. Maka tidak akan menjadi suatu fi'il atau huruf menjadi naibul fa'il, karena dia syaratnya isim. Yang kedua marfu, dirofa, keluar darinya mansub dan majrur. Sudah ma'ruf, jelas, sering kita ulang-ulang hal-hal yang seperti ini. Dan yang ketiga, alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Dan dia didahului oleh fi'il mabni majhul, tapi tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Kemudian fa'in kana al-fi'lu madiyan, maka agar kita dapat membedakan antara fa'il dan naibul fa'il, agar tidak samar, bingung mana yang fa'il dan mana yang naibul fa'il, maka fi'ilnya harus diubah. Yang kita kenal sebelumnya di mukhtarat namanya fi'il mabni majhul. Tapi nanti akan dijelaskan oleh pensyarah, nama yang bagus itu bukan mabni majhul, tapi fi'il mughayyarus shighah. Apa sisi bagusnya nanti insyaallah akan dijelaskan di kitab yang lebih luas saja. Bagaimana cara membuat fiilnya menjadi mughayyarus shighah?
Yang itu menjadi penentu mana yang naibul fa'il dan mana yang fa'il. Kalau fi'ilnya mughayyar siwa berarti naibul fa'il setelahnya. Caranya fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Apabila fi'ilnya madi maka didommah awalnya dan dikasroh apa yang sebelum terakhirnya. Ini udah kita pelajari ini muhtarat di bab shorof. Didommah awalnya dan dikasroh apa yang sebelum terakhirnya. Wa in kana mudhari'an, dan apabila fiilnya mudhari' maka dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Didomma awalnya dan di fathah apa yang sebelum terakhirnya. Aina al-mimsahah? Imsah as-sabura. Jazakumullah khair. تقدم يا عبد الحليم حتى تنظر. Kalau antum sudah paham tentang naibul fa'il secara global, insyaallah kita masuk ke syarah lebih paham lagi. An-naibu 'anil fa'il, pengganti dari fa'il. Pertama tadi dia harus apa? Alismu. Ini yang pertama. Kedua, al-marfu. Ketiga, alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Ini definisinya. Dengan definisi ini kita bisa menentukan naibul fa'il. Coba contohnya. Kita kasih duriba Zaidun. Kita ingin cari mana nih naibul fa'il. Kita lihat dulu mana yang isim. Mana yang isim di antara dua kata ini? Atau kita banyakkan lagi. Fil masjidi yauma al-jum'ati. Biar lebih real lagi. Duriba Zaidun fil masjidi yaumal jum'ati. Kalau mau panjang lagi, fi sa'ati tsaniyati, pada jam 2 misalnya. Fi sa'ati tsaniyati zuhran. Lebih panjang lagi itu. Malah lebih mudah lagi. Oke, kita tulis saja. Biar lebih real. Karena kan ketika antum baca kitab kan enggak satu kata dua kata, kan banyak katanya kan. Fi sa'ati tsaniyati zuhran, enggak apa di sini. Duriba Zaidun fil masjidi yaumal jum'ati fi sa'ati tsaniyati zuhran. Telah dipukul Zaid pada hari telah dipukul Zaid di masjid pada hari Jumat jam 2 zuhur, yaitu jam 2 siang. Kita lihat bagaimana kita bisa menentukan mana yang naibul fa'il. Pertama kita lihat mana yang dia adalah isim. Apa aja yang isim? Yang pertama apa? Zaidun. Kemudian mana lagi? Masjid isim, yaum isim, al-jum'ah isim, sa'ah isim, saniyah isim, zuhran isim. Oke? Isim semua. Kemudian yang marfu yang mana? Udah mulai tereliminasi nih. Udah mulai pada keluar. Mana yang marfu? Doang kan? Zaidun doang. Fil masjidi majrur. Yauma mansub, jum'ati majrur, fi sa'ati majrur, atsaniyati majrur, zuhran mansub. Wah, yang marfu cuma Zaid doang. Dan dia juga alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Apa artinya? Telah dipukul Zaid. Siapa yang memukul? Enggak disebutkan kan? Tidak disebutkan. Itulah yang dimaksud alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu.
yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Karena kalau antum melihat terjemahnya telah dipukul Zaid, siapa yang memukul nggak disebutkan di situ. Maka Zaidun adalah naibul fa'il. Dan tambahan lagi agar lebih mudah kita menentukan, membedakan antara fa'il dan naibul fa'il. Karena sebagian orang itu bingung, rancu, samar. Maka caranya dilihat fi'ilnya. Dilihat fi'ilnya. Apabila fi'il sebelumnya mabni majhul, menurut penamaan yang sudah kita pelajari di muhtarat, maka setelahnya adalah naibul fa'il. Tapi apabila sebelumnya fi'il mabni ma'lum, maka setelahnya adalah fa'il. Dan insya Allah cara membuat fi'il mabni majhul udah kita pelajari itu. Di dhamma awalnya, misalnya qatala untuk fi'il madi, di dhamma awalnya dan di kasroh sebelum terakhir menjadi di dhamma awalnya dan di kasroh sebelum terakhir. Kutila. Nasara menjadi seperti apa? Zakaria. Nasara diubah menjadi fi'il mabni majhul di dhamma awalnya dan di kasroh sebelum terakhir. Habli. Nusira. Kemudian zahaba diubah menjadi mabni majhul, nazif. Zuhiba. Azam. Kataba. Kutiba. Nazara. Toha. Nuzira. Ahsan. Kanasa. Kunisa. Diperhatikan Zakaria. Ya, fokus ya ke papan tulis. Ini cara yang lebih mudah lagi untuk kita menentukan mana naibul fa'il, yaitu fi'il sebelumnya adalah mabni majhul. Meskipun nanti penamaan yang lebih bagus itu bukan mabni majhul, tapi mughayyarus sighah. Paham insyaallah? Kalau ada ingin bertanya, Ustaz, asal muasalnya itu seperti apa? Kok bisa jadi naibul fa'il, pengganti fa'il? Asalnya seperti ini. Misalnya duriba Zaidun, doroba Umaru Zaidan. Doroba Umaru Zaidan. Umar telah memukul Zaid. Maka doroba apa i'rabnya? Fi'il madi. Umaru fa'il. Zaidan maf'ul bih. Jadi ya asal muasal seperti ini. Doroba Umaru Zaidan. Umar telah memukul Zaid. Tapi karena suatu alasan, suatu sebab, sehingga dihapuslah fa'il tersebut. Apa aja sebabnya? Banyak. Sebab yang pertama adalah al-jahlu, tidak mengetahui. Misal lagi gelap kan, tiba-tiba Zaid dipukul. Kan nggak tahu siapa tuh yang mukul. Tapi kalau Umarnya tahu, Umar telah memukul Zaid. Atau mungkin temannya tahu, karena emang udah sekongkol kan, udah dia buat terencana, Umar telah memukul Zaid. Tapi Zaidnya nggak tahu, karena mungkin gelap. Ini al-jahlu, sebab yang bernama. Tidak tahu, bodoh. Sebab yang kedua, ma'ruf, al-ma'rufu atau al-ma'rifatu, banyak ya. Al-ma'rufu sudah diketahui. Seperti apa contohnya? Khuliqa al-insanu dha'ifa, dalam firman Allah. Manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Di sini fa'ilnya dihapus. Karena ma'ruf sudah diketahui. Satu-satunya menciptakan siapa? Allah. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga mungkin lisatri, satrun, untuk menutup-nutupi. Menutup-nutupi. Misalnya suriqat an-na'lu. Suriqat an-na'lu.
telah dicuri sendal. Dia bilang, suriqat an-na'lu, suriqat na'lu, telah dicuri sendal. Filenya dihapus. Kenapa? Karena dia tutupi, ternyata dia yang nyuri. Gitu kan? Malik teriak, maling gitu. Ditutup-tutupi. Karena memang ternyata dia yang nyuri. Dia bilang suriqatin na'lu biar orang tidak mengira kalau dia yang mencuri. Sebab yang keempat, dan masih banyak lagi sebab yang lain ya. Misalnya lil khaufi, khaufun karena takut kan. Misal ada yang melakukan ini, Dekta yang melakukan, badannya besar. Toha tahu kalau Dekta yang lakuin, tapi sama Toha diumpet-umpetin. Woi, telah dipukul, telah diambil ini, dihapus failnya. Kenapa? Karena takut nanti kalau misalnya ditahu sama Dekta, woi Toha ini bilang-bilang ini, woi dipukul. Nah ini khauf. Lihat, berarti ada banyak sebab. Al-jahlu, al-ma'rufu, satrun, khaufun. Sebab itu penamaan mughayyarus sigo lebih bagus daripada mabni majhul. Al-fi'lu al-mughayyaru as-sighah. Al-fi'lu al-mughayyaru as-sighatu. Fi'il yang diubah bentuknya. Itu kan artinya fi'il yang diubah bentuknya. Ini penamaannya lebih bagus daripada fi'il mabni lil majhul. Lihat. Al-fi'lu al-mabni lil majhul. Fi'il yang dibina karena bodoh. Karena tidak diketahui. Lihat. Kita katakan fi'il mughayyarus sighah penamaannya lebih bagus daripada penamaan fi'il mabni lil majhul. Fi'il mabni karena tidak diketahui. Kenapa? Penamaan fi'il mughayyarus sighah lebih bagus karena kalau namanya fi'il mughayyarus sighah itu masih menunjukkan sebab dihapusnya fa'il banyak sebabnya. Karena memang banyak kenyataannya. Ada yang dihapus fa'ilnya karena jahlu, ada yang karena ma'ruf, ada yang karena satrun, ada yang karena khaufun. Tapi kalau penamanya fi'il mabni lil majhul, dia telah membatasi penghapusan fa'il hanya karena al-jahlu saja. Sedangkan penghapusan fa'il itu banyak sebabnya. Paham insyaallah? Karena kalau penamaan fi'il mabni majhul, dia telah membatasi kalau fa'ilnya dihapus karena bodoh saja, karena tidak diketahui saja. Padahal banyak sebab fa'il itu dihapus. Tadi karena ma'ruf, setelah diketahui khuliqal insanu dha'ifan, karena nggak mungkin manusia bodoh tidak mengetahui siapa yang menciptakan. Pasti mereka mengetahui tauhid rububiyah. Tidak dipelajari, semua orang mengetahuinya. Dan juga kita tidak bisa pungkiri ada yang dihapus fa'ilnya karena menutup-nutupi, ada yang karena takut. Jadi bukan karena jahlu saja. Oleh karena itu fi'il mabni lil majhul penamaannya kurang bagus. Kenapa? Karena seakan-akan dia membatasi dihapusnya fa'il cuman al-jahlu saja. Karena kenyataannya itu banyak. Paham insyaallah? Itu dia sebab kenapa penamaan fi'il mabni lil majhul kurang bagus. Lebih bagus, lebih ahsan fi'il mughayyarus sighah. Paham insyaallah? Paham ya? Kita belum selesai nih. Baru penghapusan fa'il kan. Tadi kan doroba Umaru Zaidan. Umar dihapus. Dan sebab penghapusannya itu banyak. Kemudian tadi kan ini gara-gara kemana-mana ini. Doroba Umaru Zaidan kan. Ini tadi pembahasan kita kan. Umar telah memukul Zaid. Kenapa? Sebab dihapus fa'ilnya. Banyak sebabnya itu. Dihapus nih fa'ilnya. Kenapa dihapus? Banyak sebabnya. Setelah dihapus, maka harus ada yang menempati kedudukan fa'il. Karena fi'il dan fa'il itu adalah pokok sebuah kalimat. Sebagaimana mubtada pasti ada khobar, fi'il pasti ada fa'il. Tapi ini fa'ilnya dihapus nih. Fa'ilnya dibuang, sebabnya banyak. Maka harus ada yang menempati kedudukan fa'il. Siapa di situ yang ada? Zaid dan maf'ul bih. Maka yang ada ini
dia menempati kedudukan fa'il. Yang tadinya mansub, karena dia menempati kedudukan fa'il menjadi marfu. Jadilah doroba Zaidun dulu. Yang tadinya dia tambahan menjadi pokok doroba Zaidun. Dulu bentar ya. Doroba Zaidun. Tapi para ulama nahwu mereka memfikirkan lagi. Bagaimana ini? Doroba Zaidun, kita inginkan Zaidun naibul fa'il, tapi ini membuat orang samar, rancu, bingung antara fa'il dan naibul fa'il. Sehingga solusinya fi'ilnya lah yang diubah menjadi mabni majhul, atau nama yang lebih ahsan fi'il mughayyaru sigha. Alhamdulillah. Kita baca syarahnya. Paham semua ini yang di papan tulis? Ada yang tidak dipahami? Berarti fa'il dihapus itu banyak sebabnya ya, bukan karena bodoh saja. Oleh karena itu fi'il mabni lil majhul kurang bagus penamaannya, karena dia membatasi penghapusan fa'il hanya karena majhul saja, padahal banyak. Dan asal muasal naibul fa'il sudah kita jelaskan. Misalnya tadi doroba Umaru Zaidan, dihapus fa'ilnya karena banyak sebab, sehingga di situ harus ada yang menempati kedudukan fa'il, karena fa'il adalah pokok sebuah kalimat, tapi dia dihapus. Maka di situ yang ada si maf'ul bih, dia menempati kedudukan fa'il. Jadilah namanya naibul fa'il. Apa arti naibul fa'il? Pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Maka karena maf'ul bi dia menggantikan kedudukan fa'il yang tadinya mansub menjadi marfu, jadilah doroba Zaidun. Kemudian para ulama memfikirkan lagi bagaimana memudahkan dalam membedakan antara fa'il dan naibul fa'il, sehingga fi'ilnya diubah menjadi mughayyarus sighah, di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum terakhir bagi fi'il madi, dan di dhamma awalnya dan di fathah sebelum terakhir bagi fi'il mudhari'. Alhamdulillah. Kita lanjut ke syarah. Perhatikan. Di situ berkata pensyarah hafizallahu taala, lamma intahal musannifu minal kalami 'alal fa'ili sanna bil kalami 'ala naibil fa'ili li'annahuma yashtarikani fi ahkamin katsiratin. Lamma intahal musannifu, ketika penulis selesai, minal kalami 'alal fa'ili, dari pembahasan atas fa'il. Ketika selesai itu, sanna, maka penulis melanjutkan. Tapi kalau letter luck-nya sanna itu menjadikan nomor 2. Sanna menjadikan nomor 2. Tapi kalau mudahnya yang melanjutkan saja. Nanti menjadikan nomor 2 bingung orang. Melanjutkan dengan pembahasan atas naibil fa'il. Kenapa? Setelah fa'il beliau menjadikan nomor 2 pembahasan naibul fa'il. Setelah fa'il beliau melanjutkan pembahasan naibul fa'il. Li'annahuma yashtarikani fi ahkamin katsiratin. Ini kasih stabilo. Sebabnya adalah li'annahuma, karena bahwasanya keduanya. Apa itu keduanya, Yusuf? Fa'il dan naibul fa'il. Karena bahwasanya keduanya yashtarikan, memiliki kesamaan. Tapi kalau letter luck-nya berserikat. Apa berserikat? Bekerja sama. Kalau mudahnya yashtarikan, memiliki kesamaan. Karena bahwasanya keduanya memiliki kesamaan. Oh, ditulis itu Nazif. Dia letter luck-nya yashtarikan. Anak kadang tuh dalam menerjemahkan ditulis di buku itu 3 terjemahan. Yashtarikan pertama berserikat. Garis miring bekerja sama. Garis miring kesamaan. Terjemahan yang mudah dipahami itu ana bulatkan.
Berarti yang nomor 3 itu kesamaan anak bulat sama berarti nanti menerjemahkan yang ini. Seperti itu dalam belajar. Yashtarikan tadi apa? Berserikat. Karena ada sebagian orang yang nggak belajar bahasa Indonesia itu nggak tahu apa berserikat. Garis miring lagi bekerja sama. Garis miring lagi terjemahan yang mudah dipahami memiliki kesamaan. Nah, itu dibulatkan berarti yang mudah dipahami. Li'annahuma yashtarikani fi ahkamin katsiratin, karena bahwasanya keduanya memiliki kesamaan pada hukum-hukum yang banyak. Tadi sudah kita jelaskan. Fa'il dan naibul fa'il dia sama-sama isim, sama-sama marfu, sama-sama disebutkan fi'il sebelumnya tapi bedanya fa'il sebelumnya fi'il mabni ma'lum, naibul fa'il sebelumnya fi'il mughayyarus shighah. Dan dia pada hukum-hukumnya sama-sama umdah jadinya, sama-sama pokok, nggak boleh dihapus. Kalau dihapus harus ada yang menempati kedudukannya. Jadi duriba Zaidun itu nggak boleh dihapus Zaidun. Tadi doroba Zaidun, doroba Umaru Zaidan, dia nggak boleh dihapus. Tapi kalau ternyata terpaksa dihapus harus ada yang menempati kedudukannya karena dia umdah pokok. Kesimpulannya sama-sama pokok. Fa'il dia pokok, naibul fa'il juga pokok. Kesamaan dalam hukum. Juga dalam hukum tadi apa? Antara wajib boleh kemasukan tak tanis itu antara fa'il dan naibul fa'il sama. Dan ini udah kita pelajari di mukhtarat. Kalau fa'ilnya muannas hakiki maka fi'ilnya wajib kemasukan tak tanis. Naibul fa'il pun sama dan seterusnya. Jadi keduanya memiliki kesamaan dalam hukum-hukum yang banyak. Kemudian wan naibu 'anil fa'ili huwa ma 'arrafahul musannifu biqaulihi al-ismu al-marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. An-naibu 'anil fa'ili pengganti dari fa'il huwa ma 'arrafahul musannifu. Dia adalah yang didefinisikan oleh penulis. Arrafahu didefinisikan. Dia adalah yang didefinisikan oleh penulis dengan perkataannya al-ismu al-marfu'u alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Dia adalah isim yang dirofa yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Ini udah kita jelaskan di papan tulis. Dengan definisi ini kita bisa mengetahui, bisa menentukan mana naibul fa'il. Tadi kita kasih contoh buat kita buat panjang duriba Zaidun fil masjid yaumal jum'ah fi sa'ati tsaniyati dhuhran. Dengan definisi ini kita bisa mengetahui mana yang naibul fa'il. Al-ismu al-marfu'u alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Faqauluhu al-ismu kharaja bihil fi'lu wal harfu. Fala yakunu wahidun minhuma naiban 'anil fa'ili. Maka perkataan penulis dari definisi naibul fa'il yaitu al-ismu kharaja bihil fi'lu wal harfu. Keluar darinya fi'il dan huruf. Maka apa? Fala yakunu wahidun minhuma naiban 'anil fa'ili. Maka tidaklah menjadi salah satu dari keduanya naiban 'anil fa'ili. Huruf enggak akan menjadi naibul fa'il. Fi'il tidak akan menjadi naibul fa'il. Jadi langkah pertama antum cari mana dulu yang isim. Ternyata bukan isim, dia fi'il atau dia huruf, udah jangan berharap kalau dia itu naibul fa'il. Ingat ya, ini untuk permulaan. Ini masih materi dasar. Cukup antum pahami ini dulu. Tapi nanti di kitab yang lebih luas lagi. Ada yang naibul fa'il, dia jar majrur. Ada, jadi nggak harus isim ternyata. Ada yang naibul fa'ilnya apa? Jar majrur. Tapi ini karena kita permulaan, cukup antum pahami. Oh, naibul fa'il harus isim. Dah itu. Kenapa anak sampaikan begini? Karena takutnya nanti kalau antum dengar di YouTube atau dengar ustadz menyampaikan, kok naibul fa'il ini ada yang jar majrur? Kata ustadz Fahmi harus isim. Ustadz Fahmi ini gini. Nah, karena saya sampaikan ini kita permulaan. Nanti di kitab yang lebih luas lagi. Cukup sekarang antum pahami naibul fa'il harus isim.
Wa qawluhu al-marfu'u, dan perkataan penulis al-marfu', kharaja bihil mansubu wal majruru, keluar darinya mansub dan majrur. Fala yakunu wahidun minhuma naiban 'anil fa'ili, maka tidak menjadi salah satu dari keduanya pengganti dari fa'il. Mansub dan majrur tidak akan menjadi salah satu dari keduanya sebagai pengganti dari fa'il. Kemudian alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Karena fa'ilnya dihapus. Tadi yang kita jelaskan, doroba Umaru Zaidan, fa'ilnya dihapus. Karena dihapus dan dia pokok kalimat, maka harus ada yang menggantikan kedudukannya. Maka di situ hanya ada maf'ul bih, si Zaidan. Maka Zaidanlah yang menggantikan kedudukan fa'il. Lihat. Ai hudhifa fa'iluhu wa uqima maf'uluhu muqamahu. Bisa juga maqamahu di fathah. Dan itu yang sering kita lewati, sering kita lalui, maqamahu. Maksudnya apa? Tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Ai hudhifa fa'iluhu, dihapus fa'ilnya. Karena dihapus dan dia pokok sebuah kalimat, maka harus ada yang menggantikan. Wa uqima maf'uluhu maqamahu, dan ditempati maf'ulnya maqamahu, kedudukan fa'ilnya. Maqamahu kembali ke mana? Fa'il. Dan ditempatkan maf'ulnya, kedudukan fa'ilnya. Jadi kalau ditanya, kenapa lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu? Kenapa tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya? Maka jawabannya apa? Karena dihapus fa'ilnya. Dan maf'ul bihnya menempati kedudukan fa'ilnya itu. Hudhifa fa'iluhu wa uqima maf'uluhu maqamahu. Itu alasan kenapa tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Wa bayanu dzalika an naqula innal asla fil fa'ili ay yakuna madhkuran fil kalami. Ya, ini banyak hal-hal yang harus stabilo, tapi tadi Anda nggak sempat jelaskan ya, nggak sempat peringati, oh ini stabilo. Ini banyak juga yang harus stabilo. Kama ra'aita fil amthilatil mutaqaddimati fi babil fa'ili wa qad yuhdhafu li gharadin minal aghradi. Lihat di sini, wa bayanu dzalika an naqula, wa bayanu dzalika, dan penjelasan hal itu, an naqula, kita katakan, innal asla fil fa'ili ay yakuna madhkuran fil kalami. Innal asla, sesungguhnya hukum asal pada fa'il, ay yakuna madhkuran, harus disebutkan di dalam kalam. Itu hukum asalnya. Hukum asal pada fa'il harus disebutkan dalam kalam. Kalau ada fi'il, pasti harus ada fa'il. Kalau ada mubtada, pasti ada khobar. Oleh karena itu, hukum asal pada fa'il harus disebutkan dalam kalam. Karena ada fi'il, pasti ada fa'il. Harus disebutkan dalam kalam. Kama ra'aita fil amthilatil mutaqaddimati. Kama ra'aita, sebagaimana yang telah kamu lihat, fil amthilatil mutaqaddimati, pada contoh-contoh yang telah lalu pada bab fa'il, bab sebelumnya. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Tapi lihat di sini. Wa qad yuhdhafu li gharadin minal aghradi. Wa qad yuhdhafu, dan terkadang dihapus. Apa yang dihapus? Fa'ilnya. Li gharadin, karena tujuan. Minal aghradi, dari tujuan-tujuan. Ini dia tujuan-tujuannya. Entah karena tidak diketahui fa'ilnya, sehingga nggak disebutkan fa'ilnya karena nggak diketahui, atau karena ma'ruf, sudah hal yang jelas sehingga tidak perlu lagi disebutkan fa'ilnya, sudah jelas-jelas Allah yang menciptakan sehingga dihapus, nggak disebutkan fa'ilnya. Atau karena dia satrun, menutup-nutupi, karena dia yang maling,
sehingga dihapus filenya. Karena kalau dia sebutkan, weh ana yang maling, habis dipukulin langsung kan. Kalau dia tampakkan itu, dia datangkan itu file, weh ana yang maling, sarok tu, langsung dipukuli masa. Oleh karena itu filenya dihapus sama dia. Karena tujuan untuk menutupi atau karena takut, itu dia. Li gharadin minal aghrad. Jadi filenya dihapus karena suatu tujuan dari tujuan-tujuan. Karena dihapus filenya, maka fayaqumul maf'ulu bihi hinaidin muqamahu fayakhudhu jami'a ahkamihi. Lihat, karena dihapus karena tujuan dari tujuan-tujuan, fayaqumul maf'ulu bihi, maka maf'ul bihi menempatkan maf'ul bihi hinaidin, ketika dihapus failnya, maka maf'ul bihi menempatkan ketika itu maqamahu, kedudukan fa'il. Jadilah naibul fa'il, pengganti fa'il. Paham insyaallah? Maka maf'ul bihi ketika itu menempati kedudukan fa'il. Karena dia menempati kedudukan fa'il, fayakhudhu jami'a ahkamihi, maka dia mengambil semua hukum-hukumnya. Maf'ul bi yang dia menempati kedudukan fa'il, jadilah namanya naibul fa'il, maka dia mengambil semua hukum-hukum fa'il. Fayasiru marfu'an ba'da an kana mansuban wa umdatan ba'da an kana fadlatan wa ghayra dhalika min ahkamil fa'ili. Fayasiru marfu'an, maka dia si maf'ul bi yang menempati kedudukan fa'il menjadi marfu' ba'da an kana mansuban, setelah sebelumnya mansub. Kan maf'ul bi sebelumnya apa mansub. Setelah dia menempati kedudukan fa'il jadi namanya naibul fa'il, dia jadi marfu', mengambil semua hukum fa'il. Wa umdatan ba'da an kana fadlatan, menjadi umdah, pokok sebuah kalimat setelah sebelumnya fadlah, tambahan. Kalau dikatakan doroba Zaidun, Zaid telah memukul, sah-sah saja. Maf'ul bihi nggak disebutkan, nggak apa-apa. Karena maf'ul bihi dia tambahan, fadlah, bukan pokok. Kata Zaidun, Zaid telah menulis, sah-sah saja. Nggak disebutkan menulis apa, korbannya apa, maf'ul bihi-nya apa, nggak apa-apa. Karena dia fadlah, tambahan, pemain cadangan, gitu kan. Bukan pemain inti, bukan pokok, bukan umdah. Tapi ketika dia menempati kedudukan fa'il, dia menjadi umdah, pokok. Paham insyaallah? Paham ya? Yang setelah sebelumnya dia adalah fadlah, tambahan. Wa ghayra dzalika min ahkamil fa'ili, dan selain itu dari hukum-hukum fa'il. Kemudian lihat, agar lebih memudahkan dalam membedakan antara fa'il dan naibul fa'il. Tadi kan kayak tadi tuh, doroba Umaru Zaidan, oke? Umarunya dihapus karena sebab-sebab tertentu, sehingga si maf'ul bi menempati kedudukan fa'il. Jadilah doroba Zaidun. Ingat, masih doroba. Doroba Zaidun. Kan itu masih bingung tuh, rancu. Mana yang fa'il, mana naibul fa'il. Sehingga wajib fi'ilnya diubah menjadi mughayyarus shighah. Lihat di sini kata pensyarah, agar tidak rancu antara fa'il dan naibul fa'il, tidak bingung. Wa yajibu fil fi'li hina idin an tughayyara suratuhu al-asliyatu ila suratin ukhra. Wa yajibu fil fi'li, dan wajib pada fi'ilnya, baik madi maupun mudhari, an tughayyara, untuk diubah, suratuhul asliyatu, bentuknya yang asli, ila suratin ukhra, ke bentuk yang lain, biar dapat dibedakan. Duriba, yang tadi doroba, bentuknya yang asli, diubah ke bentuk yang lain, duriba. Apa tujuannya? Min ajli
ayyatamayyaza al-fa'ilu 'anil naibi min awwalil amri. Tujuannya diubah fiilnya dari bentuk yang asli ke bentuk yang lain min ajli agar supaya ayyatamayyaza al-fa'ilu terbedakan fa'il 'anil naibi dari penggantinya yaitu dari naibul fa'il min awwalil amri dari awal perkara. Agar supaya terbedakan fa'il dari naibul fa'il pada awal perkara. Dari awal perkara. Jadi ketika dia jumpai fiilnya ini mabni majhul, mughayyarus sigha, pasti setelahnya naibul fa'il. Jadi dari awal perkara dia udah tahu, wah ini mughayyarus sigha, pasti naibul fa'il. Ini mabni ma'lum, pasti dia fa'il. Jadi min awalil amri, dari awal perkara sudah diketahui. Dapat terbedakan antara fa'il dan naibul fa'il. Kita istirahat dulu sampai jarum panjang ke angka 7. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.